Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Repsan di channel Adi Elektronik. Kali ini kedatangan amplifier Sansui 7700 ini, termasuk ampli legendaris ya. Ini masih saudara sepupu dengan Sansui AU 7900. Kiriman dari Ponorogo. Ini udah ditulis oleh pemiliknya, keluhannya ini. Keluhannya itu power on, jeduk, tidak ada respon input, tone tidak balan, dan 3 sirkuit relay, mungkin protektor speaker ya. Oke, nggak pakai lama ya, kita buka dulu. Kita lepas tutup atas maupun bawah ya. Ini bagian penampakan di atas ya, seperti ini. Hanya switch selector, dan ini supply regulator untuk supply tone control regulator. Ini belakangnya seperti ini. Termakan usia. Kita lihat bawahnya ya. Lumayan berat. Luar biasa. Nah, ini bagian powernya ini. Ini yang disebutkan relay, ini protektor speaker. Protektor dari speaker. Di sini ada 4 pasang. 4 pasang transistor jengkol dari Sanken. Masih originalnya bawaan dari amplifier ini. Rusak apakah tidak? Mudah-mudahan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Jarang terjadi. Nah, kalau ini dalam waktu yang lama ya, seperti itu. Tetap dipaksakan dipakai. Nah, kalau jeduk seperti itu biasanya di bagian ini sudah di jumper langsung ya. Kalau mungkin sering merotek, jumper langsung. Yang paling sering terjadi, yang pernah saya alami itu kalau amplifier ini seperti ini, itu sumber utamanya tuh gangguan atau kerusakan pada ini, transistor diferensial ini. Ini menggunakan transistor biasa. Biasanya kalau Sansui mulai seri 4900, 5900 sampai 7900 itu ini menggunakannya transistor yang kaki 5 diferensial di input. Ini rangkaian input bagian diferensialnya itu paling dominan, itu paling sering jadi aktor utama penyebab gangguan yang lain-lainnya. Kita lepasin dulu ya, enaknya kita lepasin semua bagiannya, nanti kita cek satu persatu. Mudah-mudahan ini masih baik. Oke. Ataupun kita cek tegangannya dulu ya di output masing-masing, tegangan di output di speakernya. Biar kita mudah langkah berikutnya. Biasa langganan. Menggunakan tester ini, enaknya berdiri ya. Kameranya kamera HP, tidak terlalu lebar dan tempatnya sempit. Wah, sudah klop. Mudah-mudahan nanti suatu saat ada kamera, dapat kamera yang bagus, terbeli yang kamera yang bagus. Kita ambil di sini aja ya, terminal groundnya diambil di belakang aja ya, di terminal speaker, biar ada penjepitnya. Pertama kita lakukan, kita tes dulu power supply-nya ya. Supply-nya ini 2 ini. Setelah digunakan
dimasukkan ke dioda bridge, dioda seperti ini dioda bridge, baru masuk ke kondensator filter. Pertama kita menggunakan skala 120 volt DC. Oke, 120 volt ya. Iya, silo. Nah, silo masih. Biar gini, biar enggak silo. Ya, gini lah. Gini lebih lebar. Udah fokus dia. Masukkan listrik 220. Ini plus, ini minnya. Plusnya dulu aja ya. Tegangannya 39 volt supply-nya. Minnya mungkin juga 39 volt. Sekarang di outputnya ya minnya. Ya oke lah. Minnya sekarang output speaker kita ambil dari resistornya aja ya. Bocor beliau. Ada bocoran strom di channel kiri. Juga sebelah kanan ada bocoran juga. Full. Kita pindah nih skala 30. Kita naikkan ya skala 40. Bocor setengah PCC. Dan tegangannya 39 min, ground 0 dan plus 39. Oke, jangan lama-lama kalau seperti ini. Jangan berapa kemana-mana. Oke, kita lepas dulu aja. Lepas dulu ini di bagian inputnya, soketnya. Dengan soket semua ini ya, mudah. Nah, seperti itu. Oke, baru bagian ini kita lepas. Lepas semua turun. Nah, soket sudah dilepas. Ada. Supply-nya langsung di sini tanpa sikring. Mudahkan pekerjaan, dilepas saja. Berdirikan lagi ini seperti ini, muat power. Pasti dulu ya, pasti sedikit. Wow, ternyata betul di relaynya ini kakinya di jumper. Fatal ini. Speaker bisa jebol kalau dilangsung seperti ini. Kalau ada kelainan, kerusakan seperti ini, kalau dilangsung seperti itu, otomatis bocoran strom yang ada di transistor setengah PCC ya, setengah dari main plus itu masuk ke speaker. Speaker kemasukan DC 39 volt yang tadi kita cek itu, speaker akan terbakar. Kita cek dulu bagian yang transfer besar-besar ini ya. Pengecekan cepat seperti biasa menggunakan skala 1 ohm. Pengecekan awal ya. Sekali lagi, pengecekan 1 ohm awal, pengecekan awal itu tidak akurat. Tapi setidaknya mendeteksi awal kita memudahkan kita dalam pengecekan. Kalau dia rusak biasanya short, kalau tidak rusak tidak short langsung. Wah, nah, sini aja deh, biar enak. Nih, kaki dari transistor jengkol tadi. Kita cek dulu.
Ini aman, ini aman. Jadi satu power menggunakan 2 pasang atau 4 transistor power jengkol, aman. Ini sementara aman. Sementara aman ya. Ini PNP, ini NPN-nya. PNP-nya aman. Ini aman. Oke. Ini NPN-nya. Tidak ada short antara emitor dan kolektor. Ini basis, yang tongkat hitam di basis, emitor, kolektor. Jalannya jarum masih penyimpangannya seperti itu. Dianggap transfer sementara ini normal. Ini juga ini transistor, sensor untuk biasnya diletakkan di pendingin seperti ini. Kita cek aja ya, jenisnya NPN biasanya. Oke, sementara aman. Aman. Seperti pada keluarga Sansui lain, ada dua ya. Ada 2 PR ataupun trimpot. Ada 2, satu channelnya ada 2. Yang ini untuk mengatur bias, pengatur bias kata orang Inggris ini ya, ini untuk biasnya, dan ini untuk DCO yang sini nih. Oke. Terus lain tidak bekerja, kalau di on kan dia jeduk, itu mencurigakan. Kalau ada kelainan ini dia merotek, tidak ada suara jeduk di speaker. Kalau ada berarti sini sudah dijamper, ternyata memang sudah dijamper. Sangat membahayakan ya, jangan sekali-sekali ketika protektor ini tidak bekerja lantas untuk simpelnya dijamper, akibatnya bisa kemana-mana. Ini kotor seperti ini, nanti kita cuci ya, kita cuci dengan thinner A tapi yang jenis ND super atau ND, saya kurang tahu bedanya apa, tapi kalau yang gunakan A kadang-kadang sering di PCB ini meninggalkan bercak-bercak putih dan dia berkesan kering sekali. Jadi tapi kalau yang ND super apalagi itu dia malahan tidak meninggalkan bercak juga. Warna dari printed ini jadi bening mengkilap. ND super. Yang lainnya kita lihat, cek fisik dulu. Ini ada kapasitor yang sudah mulai membengkak. Ini satu ini Elgo 47 mikro 50 volt, besar-besar. Yang sebelah sini belum apa-apa. Tapi ini kapasitor kalau di posisi seperti ini untuk gainnya ya, untuk gainnya di bagi input diferensialnya itu yang masuk dari speaker, dari AirPad back speaker seperti itu. Dalam jangka waktu yang lama terjadi bocor ini, walaupun 50 volt tapi usia pakai toleransinya berubah, dia akan meletus, pecah ini loh diferensialnya ini. Nah, ini kita cek pasti tidak rusak, tapi kalau dipasang di kena arus dia baru saja kerusakan. Sering terkecoh juga, awal-awal dulu juga saya sering terkecoh. Kita parsial aja yang kita perbaiki, ternyata aktor utamanya di sini, aktor intelektualnya di sini itu tidak kita ganti ya tetap akan bermasalah. Tuh, 2 sini nih. Kita lepas aja dulu transistor ini. Serinya tipenya A726. Udah lama transistor ini tidak pernah ada yang jual. Nanti kasih ekivalennya. Ekivalennya ini mudah
persamaannya atau pengganti yang sesuai ya. Banyak bisa gunakan A561, 5A, 564, A10, 15. Lantas juga bisa menggunakan A733. Banyak sekali, pokoknya sejenis transistor dan keluarga yang penguatannya 300 mW ya. Miliwatt. Nah, kali ini baik, sambil kita cuci nanti kita lepasi dulu transistornya bagian ini satu persatu. Kalau Sansui keluarga ini itu rata-rata PCB-nya itu mudah mengelupas ya kalau kena panas yang berlebihan. Jadi kalau ingin melepasnya hati-hati, harus dengan seksama, jangan terlalu dipaksakan. Kadang PCB-nya itu patah atau mengelupas. Seperti ini aja. Bisa juga gunakan penyedot ya, penyedot tenol, infraktor itu. Tapi saya lebih suka saya buka langsung gini. Perasaan saya lebih cepat. Satu yang kita lepas. Kelihatan enggak ya tipenya? Sulit mungkin ya, kecil dan udah bosan. Ini kalau transistor lama itu seperti ini ciri-cirinya. Karena usia pakai dia tuh sudah menghitam. Menghitam di dalam sini itu terjadi retakan-retakan. Itu yang menimbulkan percikan-percikan, kadang suara grodok-grodok itu. Krek lah itu. Tapi kalau di tas ini normal, tidak menunjukkan bahwa dia short atau rusak, normal jalannya, penyimpangannya. Kelihatan ya, dan kelihatan ini penyimpangan jarumnya. Tester ini jenis PNP, ini basis, ini kolektor, ini emitor. Nah, tidak ada kerusakan sama sekali, sering terkecoh juga. Kita tidak rusak, tapi kalau dipasang dia ini jadi pengacaunya. Nih, sini saya bongkar rahasianya. Sering walaupun tidak rusak itu tetap saya ganti. Jadi kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang lain-lain. Sama, kakinya sudah berkarat, menghitam. Nah, mungkin zaman dulu ya, teknologi pembuatan pengemasan transistor ini belum secanggih sekarang. Jadi retakan halus ini, karatan-karatan ini tembus ke dalam, yang membuat ada percikan-percikan api di dalam ini. Apa yang terjadi tidak kelihatan, tapi seperti itu gambarannya. Dari keretek sampai mau bocor arus seperti itu. Kalau terus menerus dipaksakan, ada arus bocor di beban speaker, dua kemungkinan: speakernya yang jebol atau transistor powernya jebol. Dah pasti seperti itu. Masih sama, udah berkarat semua, masih originalnya ini, belum pernah diganti. Tapi kalau lihat tanda-tandanya ini udah sangat sering rusak. Sering dalam artian lebih dari satu kali ya. Kan tadi bagian belakangnya juga skrupnya tidak lengkap dan tidak sama. Nih yang dijamper langsung ini kita lepas dulu aja ya. Nah, ya.
biar aman kita lepas. Terus ada kurang satu lagi, sini dia. Itu kita cuci dulu aja nih, biar kerjanya enak terlihat. Juga mencuci printer ini sambil menghilangkan kotoran, juga banyak debu-debu atau sisa-sisa solder dari pabrik itu. Debu ini yang sepelekan, debu-debu yang di sini ini, dia lama-lama dia akan menghitam jadi karbon. Kalau jadi karbon, dia mengurangi performa amplifier ini. Akhirnya suaranya tidak begitu bersih, mulus. Nah, itu dari debu-debu ini. Sering ambil seperti ini tuh, saya bersihkan, cuci, suaranya jauh lebih jernih, lebih bagus. Nah, itu hal-hal yang sepele tapi penting. Ini kita cuci dulu aja ya, karena makan waktu. Kita harus blower dulu. Setelah dicuci dengan tenor, kita blower dengan hair dryer gitu. Tidak terlalu panas juga. Udah ya, sudah kita cuci mesinnya ya, seperti ini. Cuci dengan tenor bersih. Bersih transistor yang kita curigai bermasalah di transistor referensial ini. Ini tipe aslinya, ini kakinya sudah pada berkarat hitam. Tipe aslinya A726 atau 2SA726. Kita ganti dengan seri A733 ekivalennya atau persamaannya. Kalau untuk transistor kecil ini tidak masalah ya, dan apa namanya, asal satu jenis. Kalau PNP ya gantinya dengan PNP yang lebih cenderung untuk transistor AF ya, atau amplifier. Frekuensinya rata-rata kalau transistor seperti ini di atas 1 MHz. Padahal untuk tuntutan amplifier ini kan kerjanya hanya maksimal sampai 20 kHz. 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi masih mumpuni, mampu lebih malah seperti itu. Banyak seri tipe-tipe lain seperti A1015, A561, A564. A561 udah mulai jarang ya. Yang ada A564. Banyak sekali penggantinya ini. Juga transistornya ini masih orisinil semua. Pengecekan sementara tadi ini masih baik semua. Ini dari produk Sanken 2SA808. Jenis PNP-nya, yang jenis NPN-nya ini 2EC1619A. Tapi ini pun kalau seandainya kena, ya memang yang jualnya yang tidak ada ya, yang baru. Jadi sudah lama tidak keluar. Dicari penggantinya yang lain. Masih ada walaupun variannya tidak banyak ya. Nah itu, varian tidak banyak tapi masih bisa diganti jengkol yang lain. Karena kerjanya tadi 39 volt ya. Tugas kita sekarang, kita pasang, dikembalikan ke sana ya, sambil kita coba apakah masih bocor atau sudah tidak bocor. Ya, kita rebahkan dulu amplifiernya. Oke, seperti ini dah kita masukkan kembali ya ke tempatnya. Mesin yang sudah kita ganti tadi, transistornya sudah kita cuci bersih, kita pasang kembali seperti semula. Langkah yang pertama, kita cek tegangannya dulu ya. Saya gunakan ini aja karena terlihat kalau pakai tester analog itu melihatnya kan kesulitan. Ini skala 200 volt pada selektor DC volt ya, DC 200 volt.
Oke, kita lihat dulu. Ini kabel ground ini positifnya. Powernya belum dihidupkan. Ini powernya. Nah, tunggu sampai dia terisi penuh kapasitornya. Ternyata tegangan positifnya 41,6 ya, 42 volt lah, seperti itu ya, 42 volt. Nah, turun karena tegangan jala-jala PLN. Ini yang positifnya, yang negatifnya, yang minusnya ya sama 41,8 42 ya, angka 42 biar mudah ngerekennya, nggak repot-repot. Nah, itu supply yang tersedia. Sekarang yang cek selanjutnya seperti yang biasa, karena ini ada kontrol DCO dan ada bias, pengaturan bias untuk arus diam. Nah, kita cek DCO. DCO juga menggunakan voltmeter, tapi skalanya kita turunkan menjadi 20 biar sensitif dia DCO. Oke, kita matikan dulu aja ya. Kita menggunakan ini penjepit ini. Karena tempatnya sempit, kamera dari HP ini juga bandwidth-nya terlalu terbatas. Saat ini seperti ini dulu ya. Mungkin suatu saat nanti punya kamera yang lebih canggih, bisa terlihat lebih luas lagi, lebih detail lagi gambarnya. Untuk pengecekan DCO-nya, kita bisa ngambil salah satu dari kaki wersan ini. Ini kan terhubung langsung dengan speaker ya, dari kaki-kaki emitter yang terhubung speaker langsung masuk ke protektor speaker ini. Ini protektornya. Kalau sekilas tadi terdengar sudah protektor sudah bekerja, tidak merotek lagi ya. Seperti itu. Dan ada 4 transistor, satu kaki resistor. Benar bilang resistor kapur. Putih itu 0,47 ohm, 3 watt. Oke, kita letakkan di situ ya. Kaki satu tetap di posisi pada ground atau sasis atau body. Nah, ini baru saklar, powernya kita on kan lagi. Ini biar tidak ada dusta. Nah, dia naik. Ini di output ya, di output speaker ya, yang kita pantau itu DCO nya. Nah, seperti itu. Mundurkan lagi biar tidak tinggi kan. Ini terlihat ya. Nah, di sini ada PR, variabel resistor atau trimmer resistor ya, trimmer potensium ini seperti ini. Sini ada bocoran tegangan minus 28. Coba kita geser ke kiri dulu. Dia naik atau turun? Ternyata turun. Ini harus zero, betul 0. Betul tegangannya 0. Jadi di outputnya itu aman. Pelan-pelan aja ya, jangan tergesa-gesa. Masih ada minus, kita turunkan. Wah, ini terus turunkan lagi sampai ini sempurna, mendekati 00 betul. Skala 20 volt ya, sampai dia betul 0. Nah, seperti itu dinamis ya. Jadi 0,01, 0,02 maksimum 0,03. Jadi 3/100 volt di outputnya, sangat aman masukkan speaker. Sempurna zero betul jarang terjadi. Itulah buatan manusia, tidak ada yang sempurna, selalu ada toleransi.
selama batas-batas yang dibenarkan secara teknis. Oke, itu setting kita sudah pas ya, dianggap pas aja gitulah. Nah, seperti itu. Kalau di sini sampai dengan satu pol aja masih. Ini satu ya, ini 0 dan ini koma, betulnya ada titik-titiknya hilang. Dia perkedip ke minus 1 sampai 3. Dinamis karena tegangan jala PLN itu kan juga naik turun ya. Nah, seperti itu. Oke. Sesaat kita biarkan dia lebih steady. Sangat aman ini amplifier ini. Matikan dulu, kita pindah ke yang sebelahnya. Dan yang channel ke kiri kita pindah ke channel yang kanan. Channel yang kanan ya, biar tidak dibilang rekayasa nanti inilah ya. Kita lihatkan juga, cuma ininya, ini pegangin aja lah, ini ada penjepit ya. Kita ambil dari salah satu resistor yang ini aja, yang jauh bersinggungan dengan yang lain-lain. Ini posisi ampli kita matikan tadi. Silo geser dulu, miringkan dikit. Oke, seperti ini terlihat ya. Di kondisi amplifier mati ini. Ini sisa strum yang tersisa di kapasitornya, di kondensator utama ini. Oke, kita angkat ini. Kita ceplek, ada minus terus. Masih 0,1. Masih kurang aman. Kita geser tripodnya. Terus dia sampai seperti tadi turun. Oke, udah pas di zero, tapi masih ada tanda minus, jadi masih 0, ke minus. Kita turunkan lagi sedikit aja, sedikit sekali nih kita geser. Nah, setengah mili. Nah, ini udah dikatakan sempurna. Kita tunggu sesaat ada pergeseran tidak angkanya. Ini harus steady terus, harus stabil. Tentu saja tidak ada beban speaker, ini tidak dipasang speaker, dan volume tidak dibesarkan. Jadi di input ini, bagian input ini tidak ada sinyal yang masuk. Ya, kecuali ada gangguan di tone control, bisa kita pisah. Powernya kita lepas dulu, kita clearkan dulu bagian power. Oke, steady ya, biar durasinya nanti tidak kepanjangan. Ya, kita matikan lagi. Nah, matikan powernya. Langkah berikutnya kita cek di biasnya. Kalau bias gunakan skala. Ini kita lepas dulu ya. Yang kabel ke groundnya kita lepas dulu. Gunakan bias, kita gunakan skala yang tertinggi dulu aja. Skala 200 mA ya, dan ini pindah di selektornya, dipindah ke posisi miliampere yang kombinasinya tetap. Karena ini juga jadi satu ke sana, kita lepas satu-satu dulu aja. Kita lepas satu-satu. Mau tidak mau kita potong aja kabel plusnya ini, karena soldernya seperti itu, dilepasnya sulit. Sekalipun bisa lepas, nanti dipasang lagi akhirnya jadi tidak rapi atau istilah orangnya belepotan. Nah, salah satu aja dulu. Kita tidak tahu ini yang atas atau yang bawah. Yang ini, yang satu ini dari diode ini, diode bridge yang dari power supply-nya ini. Yang satu aja kita lepas, nanti kita lepas kembali, kita patri baru aja. Mempersingkat waktu. Ini salah satu, kita cari dulu dia kemana berbannya ini ya, ininya hubungannya. Mudah aja kalau mencari ini. Skala 1 ohm, kita dari plusnya ini
cari ke kaki yang transistor NPN. Dia hampir selalu pasti ke SA ini sih. Selalu terhubung ke kolektor. Ini SA ini sihnya. Oke. Nah, jalan ya ke kolektor. Jadi ini bagian transistor, bagian yang sebelah channel kiri. Ini sudah kita buatkan namanya tongkat untuk pengecekan. Kalau pengecekan bias di amplifier ya harus kita lepas. Kalau amplifier yang ada sikringnya bisa kita lepas di sikring. Kalau tidak ada ya arusnya ini kita potong, kita putus. Yang termudah ini. Nah, tongkat yang merah yang utama ini masuk ke kaki kondensator, supply utama. Masuk ke sini. Tapi pastikan ini kenceng ya, betul-betul melekat, jangan sampai dia kendur. Yang tongkat hitam ini ke beban atau ke amplifier ini, tapi ini karena ada dua kabel, satu yang untuk kiri, satu untuk kanan. Ini yang tadi kita cek sebelah kiri, berarti yang satunya lagi sebelah kanan. Nah, ini untuk ke beban ke sini ya. Belum kencang dia, pastikan ini kencang melekat, ini juga kencang. Nah seperti itu. Ini kondisi amplifier off, skala DC 200 mA. Kita cek. Nanti ternyata bebannya lebih dari 200 mA kan, dia kan over. Kita cek dulu, kita angkat ya. Nah 007,9. Karena skalanya di bawah 20 mA, kita turunkan skala ininya, multimeter ini. Skala 200 kita turunkan menjadi 20 mA. Kalau standar bias saya selalu di angka antara 10 sampai dengan 20 mA. Itu untuk bias arus panjer ataupun stasionernya. Kalau lebih besar dari itu biasanya transistor ini akan panas. Kalau panas biasanya kalau sudah sekali panas dia terus memuncak, akhirnya akan jebol transistornya walaupun tidak dalam kondisi dipakai. Nah, kita pilih skalanya baru kita on-kan lagi. Dia naik berapa? Betul, sama skalanya ya, hampir tadi mendekati tadi 9. Tempat ini hanya 8 mA pada stasionernya. Coba kita geser ya, ini untuk pengaturan biasnya nih. Dia semakin turun, semakin kanan. Kalau semakin ke kiri dia turun. Sekarang kita geser ke kanan sedikit sampai dengan angka 10 aja. Nah, biar sedikit tarikannya galak. 10. Nah, sekitar itu. Nah, ini kita pantau beberapa saat. Jangan segera dimatikan. Dia tetap segini ataukah dia naik. Kalau dia naik terus naik, semakin lama semakin cepat naiknya. Itu ada kelainan di pada transistor sensor. Sensor itu transistor kecil yang melekat pada pendingin, heatsink ini. Nah, kalau seperti ini aman. Transistor akan selalu dingin. Dalam kondisi tidak dipakai ya, dia akan dingin. Ketika ada sinyal masuk keras, ini yang narik strumnya luar biasa. Tidak lagi skala miliampere tapi skalanya ampere. Tergantung kemampuan si power amplifier ini dan satu daya power supply ini. Berapa ampere kemampuannya. Dari 5 ampere sampai dengan 5 ampere dikalikan dengan pol ini. Itulah daya yang keluar. Itu menurut versi saya.
Juga banyak orang lain mungkin juga memberikan versi-versi yang lain dengan hitungan yang kompleks, rumit, akhirnya kita tidak mudeng, tidak paham, tidak mengerti. Hanya orang-orang teknis yang bisa mengerti. Nah, ini siapapun bisa memahami dengan mudah. Ya, seperti ini relatif stabil pada 11,5 mA. Oke, kita matikan dulu. Dan kita lepas dulu ini jangan kita biarkan lepas seperti ini. Kita pasang dulu sebelum kita melepas yang bagian sebelah sana, yang bagian sebelah. Nah, ya, kita potong lagi, kita sortir dulu aja, kita pasang walaupun sementara, pokoknya dia harus nempel di sini di power supply. Yang pasti yang sebelah sini sudah clear, yang di channel kanan tinggal channel channel kiri, bawah kiri tinggal channel atau kanal yang sebelah kanannya. Sedikit aja sementara, kan tidak apa-apa, nanti kita rapikan, kita sortir kembali yang kuat. Nah, pastikan dia nempel. Ya, begitu. Nah, ini amplifier channel yang sebelah kanan. Sama seperti tadi. Dari multitester ini skala tadi kita belum tahu, sekarang kita sudah tahu skala 20 mA aja. Tapi kalau pada awal-awal sebaiknya di skala tinggi dulu. Kalau dia jeplak sampai 200 mA, itu masih tetap ada kelainan di amplifier ini. Nah, skala kecil aja dengan skala 20 mA aja langsung. Kita naikkan aja ya. Yang ini tadi DCO sudah clear, ini yang untuk biasnya. Oke, skalanya sama. Ini ya, biar kelihatan. Ya, ini udah 10. 11,96. Ya, 10,9. Ya, coba kita putar dia fungsi. Nah, kalau fungsi berarti sehat. Naik atau turun, kita turunkan. Oh, turun, oke. Ini ke kanan, dia naik. Kita samakan aja ya tadi ya, 11, atau 10 lah. Koma ini udah 13, 15. Tinggal sedikit lompatnya banyak. Nah, ini aja. Udah 11, sekian. Nah. Ini berlaku untuk semua amplifier ya. Amplifier semua, amplifier baik yang sound pro maupun sound home atau sound rumahan seperti ini, amplifier rumahan berlaku untuk semua. Seperti itu, aman. Sambil kita pegang transistornya satu aja ya, jangan pegang dua-duanya. Kalau pegang dua-duanya sekaligus ada tegangan 2 kali 42 volt tadi, 80 volt ya, cukup menyengat. Wah, dia naik ya, mencapai 12. Kita turunkan sedikit lagi aja. Nah, itu saya batas-batas toleransi dari pabrikannya seperti itu. Settingnya pada ya. Nah, ini aja. Ya, beda-beda sedikit lah kiri kanan, tidak masalah. Tapi ketika amplifier bunyi ini ya jangan nyedot setrum, sesuai dengan catu daya yang tersedia.
Oke, di angka yang ini enggak koma ya, ini 10 koma betulnya. 10,90. Bisa seperti itu, dianggap 11 mAh, sangat kecil. Oke, beberapa saat tidak panas sama sekali, dingin. Oke. Ya, kita matikan lagi, baru kita kembalikan kabel-kabel ini ke tempatnya di solder yang kuat. Setelah itu pada pengetesan suara, nah kita matiin dulu ini ya. Nih, kita matiin dulu sana. Nih sudah kita kembalikan ya. Plus-plusnya sudah kita kuatkan solder-soldernya. Sekarang pada giliran untuk saatnya mencoba. Ya. Coba, mudah-mudahan sudah berfungsi dengan baik. Secara teknis seharusnya sudah sesuai dengan harapan. Tinggal pembuktiannya aja. Karena tidak ada gangguan lagi. Diperlukan juga bagian tone control dan protektor speaker. Ya, kalau lihat relaynya memang sudah di sungkupnya, tutupnya relay itu sudah hilang. Itu juga nanti kita ganti baru aja. Ya, tidak ada masalah lagi. Baru harganya memang tidak seberapa. Tapi kalau udah terbuka seperti itu kan kontaktornya sudah terganggu oleh debu-debu yang masuk. Akhirnya kan tidak bisa nol. Kontaknya antara output dengan speaker. Oke, sekarang kita on kan ya. Kita coba suaranya. Oh, belum masuk listriknya. Nah, nih. Indikatornya dep dia. Ya, saklarnya pada posisi speaker A ya. Nah ini jernih, tidak ada dengung dan desis. Kita coba buka volumenya. Wow, oke.
Itu sudah sesuai harapan. Treble-nya, bass-nya juga bagus, treble-nya begitu jernih. Itu ya, jangan lupa para teman, sahabat semua, cinta elektronika. Yang penting yakin, tekun, dan sabar, pasti bisa. Jangan lupa ya, like, subscribe. Saya akan berbagi dengan yang lainnya. Masih banyak lagi yang akan saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kita matikan dulu. Nah, udah mati. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Mudah-mudahan menarik. Dukung selalu ya channel ini.